Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setia Andini. Saya berasal dari kelas 11-9, nomor absen saya 3. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang VOC, Republik Batav, kekuasaan Inggris di Indonesia, tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Pertama, saya akan menjelaskan VOC terlebih dahulu. VOC adalah sebuah kongsi dagang asal Belanda yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 atas prakarsa dari Prince Maurice. Kongsi dagang ini dikelola oleh 17 pengelola pusat atau yang biasa disebut dengan Heeren 17. Ada beberapa tujuan didirikannya VOC. 1. Menghindari persaingan pedagang Belanda. 2. Mengatasi persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC berkuasa di Indonesia hampir 200 tahun, tepatnya 197 tahun. VOC juga diberikan hak istimewa atau hak oktroi oleh pemerintah Belanda untuk mendukung berjalannya monopoli rempah-rempah. Hak oktroi itu diantaranya 1. Hak mencetak uang sendiri, hak membentuk angkatan perang, 3. Hak melakukan perjanjian dengan raja lokal, 4. Hak memungut pajak, 5. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. 31 Desember 1799, VOC mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh 1. Raja William ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi VOC pada 24 Maret 1799. 2. Terlilit hutang karena banyak terjadi perang di Nusantara. 3. Pendapatan turun. 4. Dividen yang terlalu besar hingga menyebabkan beban di perusahaan. 5. Banyak terjadi korupsi. VOC akhirnya secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Lalu pemerintahan Indonesia di bawah pengaruh Republik Batav. Pada tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Lalu muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris dan Belanda berhasil dikuasai oleh Perancis. Di Belanda, Perancis kemudian membentuk pemerintahan baru yang bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William yang telah melarikan diri ke Inggris mengeluarkan perintah melalui surat perintah yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia dan mulai memperkuat armada untuk memblok wilayah Batavia. Republik Batav ingin segera mengambil alih seluruh daerah kekuasaan bekas VOC di Kepulauan Nusantara. Kemudian Louis Napoleon menunjuk seseorang dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia yang bernama Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Citra Gubernur Daendels awalnya dianggap sebagai pemimpin yang demokratis dan revolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika Daendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan dan pangkalan. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung 3 tahun lalu digantikan oleh John William Jensen. Jensen ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan. Namun ternyata Jensen tidak seperti yang diharapkan. Akibatnya serangan pasukan Inggris di Batavia tidak dapat ditahan oleh pasukan Jensen. Jensen mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Leguin Mangkunegara, sayangnya pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Jensen di daerah Tuntang Salatiga. Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tuntang. Melalui perjanjian ini, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Selanjutnya, kekuasaan Inggris di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Indonesia berlangsung pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Pada tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan yang berada di Batavia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles menganut 3 prinsip. Pertama, bentuk-bentuk kerja paksa dan penyerahan wajib dihapuskan. Kedua, peran bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan. Dan ketiga, tanah menjadi milik pemerintah. Beberapa kebijakan Raffles dalam bidang sosial ekonomi antara lain menghapuskan segala bentuk kewajiban, seperti kewajiban memberikan hasil pertanian, menghapuskan sistem kerja paksa dan perbudakan, monopoli garam,
menjual tanah kepada perusahaan swasta, dan melanjutkan usaha penanaman kopi dengan menerapkan sistem sewa tanah. Petani harus menyewa tanah tersebut walaupun dia adalah pemilik tanah tersebut. Pemerintahan yang dijalankan oleh Raffles dinilai kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintahan Inggris. Pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Pendle, namun tidak lama setelah penggantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali pada Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya ke tanam paksa. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya dalam masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi kulturstelsel yang artinya tanam paksa. Usulan ini disetujui oleh Belanda, kemudian Van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Petani pribumi harus menyediakan setengah dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa, dan hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Para penguasa pribumi akan diberi bonus oleh pemerintahan Belanda bila setoran hasil pertanian besar. Oleh karena itu, demi mendapat bonus yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Yang awalnya hanya setengah dari luas tanah pertanian menjadi hampir seluruh tanah pertanian ditanami oleh rempah-rempah. Setelah menggaruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia, mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877, kekayaan Belanda mencapai 830 juta, sehingga utang-utang POC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Namun, pelaksanaan yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra para elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal, sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka pada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang politik pintu terbuka. 1. Penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. 2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusioner Prancis dan revolusioner industri. 3. Kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. 4. Penguasaan pengusaha Belanda ini menanamkan modalnya di Indonesia. 5. Adanya Trekkat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayah. Kebijakan politik pintu terbuka, sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, dan lain sebagainya. Pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dari penyediaan fasilitas yang menunjang perekonomian, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraris tahun 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Pelaksanaan pintu terbuka. 1. Perkebunan tembakau. 2. Perkebunan teh. 3. Perkebunan kina. 4. Perkebunan karet. 5. Perkebunan sawit. 6. Perkebunan teh. Yang terakhir, politik etis atau politik balas budi. Program politik etis. 1. Pendidikan dengan membuka sekolah model barat. 2. Membangun saluran-saluran irigasi. 3. Pembangunan sarana dan prasarana. 4. Subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. 5. Melakukan program perpindahan keluar Jawa. Penyimpangan politik etis. 1. Mendapat diskriminasi dalam pendidikan. 2. Saluran irigasi hanya untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda. 3. Program perpindahan bukan untuk pemerataan penduduk, tapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Dampak politik etis, pembangunan sarana dan prasarana menunjang aktivitas pertanian, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Pemerataan penduduk Indonesia, meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.